Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Selasa 13 September 2022. Melakukan kehendak Bapa. Nas terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 27 sampai ayat yang ke-34. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Salah satu keahlian Yesus dalam menyampaikan pengajarannya adalah metode mengajarnya yang sangat sederhana, kreatif, dan mendarat bagi pendengarnya. Terlebih lagi, Yesus adalah pengajar yang sangat berkompeten karena bobot dan otoritas pengajarannya. Matius 7 ayat 28-29. Yesus sangat hebat menggunakan teknik asosiasi. Yesus mengasosiasikan suatu istilah yang sulit menjadi sederhana dan mudah dipahami oleh pendengarnya. Dalam perenungan kita, Yesus mengasosiasikan kehendak Allah dengan makanan. Yesus memakai asosiasi melakukan kehendak Allah dengan makanannya yang disampaikan Yesus pada saat murid-muridnya mengajak dia makan. Penegasan Yesus bahwa dia mempunyai makanan yang tidak mereka kenal membuat mereka semakin penasaran. Mereka berpikir ada orang yang membawa makanan buat Yesus. Untuk menjawab kebingungan dan penasaran mereka, maka Yesus kembali menegaskan prinsip penting dari misi, yakni pekerjaan yang bersumber dari Allah, yang mengutus kita dan harus diselesaikan. Jim Yost pernah berkata bahwa misi bukanlah pekerjaan tabrak lari, artinya dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, melainkan pekerjaan yang harus diprioritaskan, diselesaikan dengan tuntas dan sepenuh hati secara kreatif dan kontekstual. Yesus dalam interaksi dengan orang-orang yang dilayaninya, seperti kepada wanita Samaria, dia menyatakan dirinya pada wanita tersebut sebagai Kristus, padanya sesuai konsep dan tingkat pengertian yang dimilikinya. Hasilnya sangat berdampak. Lihat Yohanes pasal 4 ayat yang ke-25 sampai 26, ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Karena wanita tersebut membawa banyak orang untuk lebih mengenal Yesus, ayat 30. Jadi secara esensi, pekerjaan misi adalah pekerjaan yang mendesak, penting, dan karena itu harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Bagaikan orang lapar yang perlu makanan. Dari cara Yesus mengasosiasikan melakukan kehendak Allah Bapa bagaikan makanannya, maka itu berarti kita perlu dan harus memprioritaskannya dan melakukan upaya terbaik untuk menuntaskannya. Tugas sang utusan adalah taat untuk melakukan tugas dan perintah yang diterimanya. Mengutamakan dan menuntaskan pekerjaan misi adalah tanggung jawab setiap murid Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.